أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan, ruang dan gerakan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita untuk kita kembali bersama pada malam yang berbahagia ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat baginda seluruhnya. Seperti mana kebiasaannya tuan-tuan, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk saya dan tuan-tuan istiqamah di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih terngiang-ngiang dengan tuanku yang di Pertuan Agong yang telah datang kepada kita. Kata orang ya, mencemar ke bawah duli ya, untuk melihat ya, kita di Sabah dan di Sarawak. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebagai orang yang kita sebut, kita sebagai orang yang beriman, sudah tentu kadang-kadang tuan-tuan, kacamata kita melihat dari sudut keimanan kita setiap sesuatu. Ketika mana kita melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan saja kita melihat indahnya, tetapi kita melihat dari sudut kacamata iman, siapa yang menciptakan keindahan tersebut. Dan demikian juga ketika kita melihat kehadiran ke bawah duli tuanku yang bersama dengan kita. Dan sesungguhnya tuan-tuan, kedudukan, pangkat, harta, kesenangan itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Dan belum tentu orang yang diberikan kedudukan seperti mana ke bawah duli tuanku, dia sanggup ya, untuk bersama dengan kita dan merendahkan ya, diri mereka. Oleh kerana itu ujian, ketika mana kita menyebut ujian, ujian itu tidak sebatas kesengsaraan, kemiskinan, sakit dan serba kekurangan. Tetapi ujian itu dia ada dalam dua keadaan ataupun dalam dua bentuk. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, dengan sakit, dengan kemiskinan dan sebagainya, penghinaan dan sebagainya. Itu adalah bentuk ujian yang umum kita ketahui. Ketika kita ditimpa sakit, maka kita mengatakan sabar, ini ujian daripada Allah ke atas kita. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, kenikmatan, pangkat juga ujian. Ketika diberikan kekayaan kepada seseorang, itu ujian. Ketika diberikan pangkat, kedudukan kepada seseorang, itu ujian. Oleh kerana itu ada orang mengatakan ujian yang paling berat di antara, kalau dibandingkan dengan harta, dengan pangkat, ujian yang paling berat itu adalah pangkat. Karena orang ketika mana dia berharta tuan-tuan,
maka dia akan berusaha untuk membeli pangkat kedudukan. Tetapi orang yang sudah ada kedudukan, biasanya dia tidak akan menjual pangkat kedudukannya itu untuk mendapatkan harta. Kebiasaannya seperti itu. Maka orang menyebutkan kadang ujian diberikan pangkat itu adalah ujian yang paling berat kalau dibandingkan antara keduanya. Satu saat Abdurrahman bin Auf, dia pernah menyebutkan, dulu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesengsaraan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita dapat melewati ujian tersebut. Tetapi sekarang ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, maka banyak orang yang tidak melepasi ujian tersebut. Maksudnya ujian dalam bentuk kenikmatan itu lebih berat kepada kita berbanding dengan ujian dalam kekurangan. Ujian dalam bentuk kenikmatan itu lebih berat berbanding dengan ujian dalam bentuk kekurangan. Sebab kita merasakan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi sebenarnya itu juga ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah menyebutkan dalam Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kita kepada ya banin, ya kepada anak-anak, ya, nisa kepada perempuan, ya kalau laki-laki sudah tentu kepada perempuan, dan kalau perempuan sudah tentu kepada laki-laki. Coba terlebih ingat ketika anak agung, tapi bukan mengagumi saja mungkin tuan-tuan. Pejo, anak agung, contohnya ini bentuk ya, yang Allah contohkan kepada kita. Dijadikan indah kepada kita ya, kecintaan kepada anak-anak. Dan sudah tentu tuan-tuan, ketika kita diberikan kenikmatan berupa zuriat, itu merupakan sesuatu yang membanggakan kepada kita. Ketika seseorang ada anak, contohnya ada 6 orang anaknya, 12 orang anaknya, dia akan bercerita, anak kau jiang kerja di rai, dia peguam, jiang kerja dia doktor, jiang dia engineer, jiang, kita bangga menceritakan. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada anak. Ya. Walaupun ulun aku kisah pun, tapi kita bercerita bentuk kebanggaan kita kepada apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang tidak ada anak akan berusaha untuk mencari, untuk mendapatkan, bersembah mesau ribu pun untuk mendapatkan zuriat dan keturunan, kerana itu sesuatu yang membanggakan. Tuan-tuan saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ada satu kisah yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan. Satu kisah seorang tukang kayu, tuan-tuan. Jadi pekerjaannya ini adalah sebagai tukang kayu yang miskin. Kemudian ada seorang kaya yang hidup juga, yang mana umurnya sudah tua. Kemudian orang kaya ini menawarkan satu tawaran kepada anak-anaknya. Andai kata ada di antara anak-anaknya yang sanggup untuk bersamanya ketika dia sudah di dalam kubur, dia sudah mati, maka dia akan memberikan separuh daripada hartanya. Ya, kayaknya tuan-tuan bukan alang-alang. Seperti mana perumpamaan yang diberikan oleh Haji Bakil. Ya. Nah, gudang di darat. Mai Afghanistan, mai Pakistan, Gustan, semua mukul. Mai negara syaitan pun mukul harta. Ya, li api rabli cerita. Menggambarkan tentang kekayaan. Kemudian dia menawarkan, andai kata ada di antara anaknya yang sanggup untuk bersamanya ketika dia sudah mati di dalam kubur, maka aku akan memberikan separuh daripada hartaku kepadanya. Maka ditanya kepada anak, satu pun tidak mau, tuan-tuan.
Kemudian dibuka lagi kepada adik-beradiknya. Siapa yang mau menemaninya ketika dia sudah berada dalam kubur? Adik-beradiknya pun tidak mau, tidak sanggup ya, untuk bersama dengan orang kaya ini ketika dia sudah mati di dalam kubur. Maka dipanggil pembantunya, tuan-tuan, asistennya dipanggil, kabarkan, barang siapa ada yang sanggup untuk bersama denganku ketika aku sudah meninggal dunia di dalam kubur, maka aku akan berikan separuh daripada hartaku. Maka berita ini pun, tuan-tuan, disampaikan sehingga terdengar oleh tukang kayu yang miskin tadi. Oh, ya bisa. Ngam lah. Jadi tukang kayu pun kata, saya sanggup. Saya nak kali ya. Cop, saya sanggup. Dan tidak lama kemudian orang kaya ini pun meninggal. Maka dia dimandikan, dikafankan, kemudian dimasukkan ke dalam lubang kubur. Kemudian tukang kayu ini pun ikut masuk ke dalam. Tapi ini, tuan-tuan, bukanlah kisah benar. Ini analogi kepada kita, perumpamaan yang diberikan kepada kita. Kalau pasak lubang kubur, tuan-tuan, makalah alkohol oksigen mainah ya. Lalu dibuat indah kuburnya. Kemudian setelah dikubur, dia masuk bersama. Maka datang dua malaikat, Munkar dan Nakir, datang. Maka harapan si tukang kayu ini, tuan-tuan, dia akan bertanya kepada orang kaya yang meninggal tersebut. Maka dia pun beralih sedikit ke hujung ya. Apabila dia sudah beralih, ternyata malaikat dua ini datang kepadanya. Lalu risau, "Iqau sai, kamu siapa?" Maka disebut oleh tukang kayu ini, "Aku ya, tukang kayu. Apa engkau buat di sini?" Nah, doinau dia. "Aku ditawarkan, andai kata aku sanggup untuk bersama dengan si mati ini selama 40 hari, maka aku akan diberikan separuh daripada hartanya. Aku miskin dan aku ingin separuh daripada hartanya." Setelah itu, tuan-tuan, maka ditanya kepada tukang kayu tersebut, "Apa yang kau bawa?" Ketika sebut air, tuan-tuan, ternyata dia membawa kapak, satu-satunya harta yang ia miliki. "Apa yang kau bawa?" "Oh, aku bawa kapak." Maka ditanya lagi, "Dari mana engkau mendapatkan kapak?" Maka dia menjawab, "Oh, ini hasil daripada kerjaku." Maka balik, hilang malaikat dua ini, hilang. Kemudian hari yang kedua datang lagi malaikat ini. "Risau kapak jah. Untuk apa engkau gunakan kapak ini?" "Untuk aku mencari rezeki untuk keluargaku." "Di mana engkau mencari rezeki menebang kayu?" "Di hutan." "Apakah hutan itu bukan milik orang?" "Tidak." Maka pergi malaikat ini. Kemudian besok datang lagi, bertanya lagi berkaitan dengan kapak. "Ketika engkau memotong kayu, bagaimana engkau membahagikan kayu itu?" "Sembah ya katu tak kazawan." "Aku potong-potong, apakah sama besarnya?" Ditanya malaikat kepadanya. "Sudah tentu tidak, agak-agak." Dia menyebutkan kepada malaikat. Maka malaikat pun pergi. Jadi, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, disebutkan sepanjang 40 hari soalan yang diajukan oleh malaikat kepada tukang kayu ini tidak ada lain, berkisar tentang kapak sahaja. Sebab kisah tentang kapak, sebab kisah tentang kapak. Tentang kapak saja yang diajukan soalan kepadanya. Maka setelah 40 hari, tuan-tuan, tukang kayu ini pun akhirnya keluar, dan di atas sudah banyak orang yang menunggu untuk melihat ya, dia keluar dan dia mendapatkan separuh daripada harta orang kaya tersebut. Maka ketika dia keluar, tuan-tuan, dia terus berlari. Terbingau terus ya, terus lari apabila keluar daripada kubur. Maka orang pun memanggilnya, "Kali kau kalah separuh daripada harta, ini hartamu separuh." Dan dia menyebutkan, "Ambillah, aku tidak ingin jadi orang kaya. Kau ambil saja, kalau gini daulah ya." Maka dia tidak mau mengambil hadiah yang sepatutnya menjadi milik. Jadi, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sampai di rumah maka ditanya oleh istrinya akan hadiah tersebut. Lalu dia menyatakan, "Aku jarak lah terlalu sih ya. Aku jarak." Maksudnya
nah dalam Melayu sih. Ustaz tak nak untuk mendapatkan harta tersebut. Sepanjang 40 hari aku berada di kubur menemani orang kaya ini. Soalannya tidak ada lain berkisar dengan kapak. Bagaimana dengan harta andai kata aku memiliki harta yang banyak? Kalau yang satu saja ditanya 40 hari tidak habis-habis tuan-tuan, bagaimana dengan yang lain? Maka biarlah aku tidak memiliki harta yang banyak. Jadi tuan-tuan, bagaimana dengan kita tuan-tuan? Ketika di rumah kita, mai almari, di almari kita ada baju berbagai warna. Sama ada cerita anau sebab Sudin sebab suka pilih, ini kau punya, ini aku punya. Semua Isa punya, sirah. Ya, ini aku punya, ini makinah lah. Ya. Jadi seakan-akan, bukan seakan-akan, tapi kita memilih pakaian mana yang ingin kita pakai. Bayangkan tuan-tuan, kapak dengan satu helai baju. Bayangkan andai kata 40 hari kita ditanya dengan baju yang saya pakai ini 40 hari. Kemudian baju yang kedua 40 hari. Ini bayangan saja tuan-tuan. Kemudian berapa pasang baju yang ada dalam almari kita? Berapa lama kita akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru baju tuan-tuan. Bagaimana dengan kereta kita? Yang ada 3-4 biji buah kereta. Ketika kenisau rim dari mbah kalak po, ya. Oh ya, kalak Melai muka anuang mujuk 200 ya, kerja kerajaan 200 kalak. Ya. Dan kita bekerja sekalipun tuan-tuan, dipertanyakan tentang integriti kita. Tentang masa ketika mana kita menjalankan tugas kita, sama ada di pejabat ataupun di mana-mana tempat kita bekerja. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, kadang-kadang kita harus bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin kita tidak mampu untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa taala berupa pangkat, berupa kedudukan, berupa harta. Dan dengan harta yang banyak, kadang-kadang tuan-tuan, kita punya audit kita akan lama. Maka beruntunglah orang-orang yang tidak berapa banyak ada harta, ya, auditnya tidak lama. Audit tuan-tuan, audit di dunia saja ulun penganyam gila pengak. Selalu audit juga. Bahkan disebut yang malaikat yang diaudit. Kita nampak padahal manusia, baru sebatas manusia, yang mana pandangan kita mungkin terlepas. Yang kita fikirkan ya mungkin terbatas. Tetapi dengan bagaimana dengan audit malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan melepaskan kita walau seinci sekalipun, walau sekecil apa sekalipun, tidak akan dilepaskan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita kembali kepada renungan kita pada malam ini. Jadi syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dan sesungguhnya Allah meletakkan kita pada sesuatu yang mampu untuk kita menempuh ujian tersebut. Ya, nak kena telau ajak ayah agung, sebab memang layak kita diuji untuk seperti ini tuan-tuan. Kalau kau jadi agung mungkin lain. Sebab itu Allah tidak jadikan kita agung. Jadi raja, ya, sebab Allah mengetahui kemampuan kita untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara ujian kenikmatan berupa kaya, pangkat, itu lebih sedikit berbanding dengan orang yang diuji dengan kemelaratan dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mungkin sedikit renungan kepada kita, ya, mengimbau kehadiran ke bawah duli tuanku, ya, ke tempat kita yang jarang-jarang, ya, bukannya jarang, tidak pernah terjadilah, ya. Umur pengak 45 tahun baru niatlah telau dilawat agung, sehingga apa nombak bebat dan sebagainya, ya. Satu situasi yang belum pernah, ya, kita lihat, ya. Sama alaka Covid, ya. Dan ketika kita akan menceritakan tentang Covid kepada generasi anak cucu kita kemudian hari, bagaimana, ya, ketika kita dikurung, ya,
supaya tidak berjangkit oleh COVID. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung kepada malam ini kita akan membahas berbincang balik berkaitan dengan hadis 40 ya. Kita akan sambung pembahasan kita pada pertemuan yang dulu ya, berkaitan dengan hadis 40. Di dalam pertemuan yang dulu tuan-tuan, saya telah berkongsi bahawa Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan perkataan itu kepada dua, yakni perkataan yang baik dan perkataan yang buruk. Jadi perkataan yang baik diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pohon yang baik. Sementara perkataan yang buruk itu diumpamakan seperti pohon yang buruk ya. Dan saya telah berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan hal tersebut ya. Dan menyambung berkaitan dengan perkataan atau pohon yang baik itu ya, maka Imam Al-Bukhari dia pernah menceritakan kepada Ubaid Ibnu Ismail dari Abu Usamah, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang mengatakan ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceritakanlah kepadaku tentang pohon yang menyerupai seorang muslim. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak pernah jatuh daunnya baik di musim panas maupun di musim dingin, dan ia mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar anak kepada Umar Ibn Khattab, lalu dia terdetik dalam hatiku, katanya, dia menceritakan ya, jawapan yang mengatakan pohon itu jawapannya adalah pohon kurma. Maka dia menyebutkan seperti itu. Maka pohon kurma itu diumpamakan seperti perkataan yang baik. Perkataan yang baik, tuan-tuan, sudah tentu perkataan yang menyenangkan orang lain ya. Ketika orang memerlukan nasihat kepada kita, maka nasihat itu, kalau kita memberikan nasihat itu dengan nasihat yang baik, dengan perkataan yang baik, bukankah itu sesuatu yang menyenangkan kepada orang lain ataupun membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada orang lain. Ini adalah perumpamaannya ya. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, Allah mengumpamakan perkataan yang buruk seperti pohon yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 26, wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan bandingan kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akar-akarnya daripada bumi, tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Ya. Jadi ini kebalikan ataupun terbalik daripada pohon yang baik tadi. Kalau pohon yang baik tadi diumpamakan akarnya itu akan memberikan manfaat. Ketika pohon yang baik, akarnya dia akan mencengkam tanah ya, sehingga ya, tanah itu tidak akan runtuh dan sebagainya, disebabkan oleh cengkaman akar pohon tersebut. Tetapi ya, andai kata pohon yang tidak baik ya, pohon yang buruk, sudah tentu pohon tersebut dia tidak akan mampu untuk mencengkam tanah tersebut. Dia tidak akan mampu untuk mencengkam tanah. Ya, sehingga ada pun maka tanah akan tetap berkeku letelau, ya, akan tetap nenah istilahnya, longsor, ya, runtuh dan sebagainya. Disebabkan akar ya, daripada pohon yang tidak baik ini, dia tidak dapat membantu untuk mencengkam ya, tanah tersebut ya. Dan demikianlah tuan-tuan perkataan yang buruk. Perkataan yang buruk itu justru akan menyebabkan hati orang lain akan merasa sakit, akan menyebabkan orang lain akan merasakan tidak manfaat, tidak ada manfaat daripada perkataan yang diucapkan oleh seseorang itu ya. Maka itu perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkataan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai
akan perkataan yang buruk. Di dalam satu hadis kan Nabi pernah menyebutkan, ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik ataupun diam, itu adalah lebih utama. Andai kata kita tidak dapat memperkatakan ataupun berkata dengan sesuatu yang baik, maka diam itu adalah solusi ataupun sesuatu yang baik untuk kita. Ya, sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan yang buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Dan ingatlah Allah senantiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai, ya, akan perkataan yang tidak baik. Maka perkataan yang tidak baik sudah tentu daripada gambaran hati seseorang itu juga tidak baik, ya. Sebab yang keluar daripada mulut kita sudah tentu yang ada di dalam hati kita, ya. Perumpamaan yang sering juga saya sebutkan dengan tuan-tuan, ketika di dalam botol kita ada air putih, maka ketika kita tuangkan sudah tentu air putih. Ketika di dalam gelas kita ada air kopi yang dituangkan, sudah tentu air kopi. Maka seperti itu juga gambaran lisan kita. Ketika yang keluar daripada lisan kita baik, sudah tentu insya-Allah di dalam hatinya juga baik, ya. Namun ketika kita mampu untuk mengawal perkataan, ya, kecuali, ya, ketika kita dianiayai, tetapi ketika kita mampu untuk mengawal perasaan kita, ya, untuk mengawal lisan kita, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya, barang siapa yang mendapat memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk syurga. Orang yang mampu untuk menjaga, ya, di antara dua janggut, maksudnya ini janggut kita dan misai kita, maksudnya mulut kita. Siapa yang mampu menjaga keduanya, maka jaminan yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah untuk mendapatkan syurga. Siapa yang tidak ingin masuk syurga? Semua orang ingin masuk syurga. Orang jahat, orang baik, semua ingin masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Risau sekali pencuri mau masuk syurga, mau masuk syurga. Kalau yang jahat saja ingin masuk syurga, tuan-tuan, apatah lagi kita yang berada di masjid, sudah tentu kita menginginkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimana, walaupun ada yang ingin menghalangi, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, dia ingin memberikan kepada kita sesuatu berupa kebaikan, contohnya ingin memberikan kepada kita syurga, maka tidak ada yang mampu, ya, untuk menghalang apa yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Tetapi ketika Allah menutup ruang untuk kebaikan kepada kita, maka tidak ada orang yang mampu untuk membuka tutupan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita teruskan, ya. Siapapun tidak akan selamat di sisi Allah kecuali orang-orang beriman dan berlaku baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum khulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang yang ketika dimatikan oleh para malaikat dengan keadaan baik, mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam syurga kerana apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian malaikat mendatangi mereka seraya berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada kamu, kamu adalah orang baik, maka masuklah ke dalam syurga dan kekallah, ya, di dalamnya. Maka tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, ya.
Syurga adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, ya. Seperti mana ya, malaikat ya, berkata kepada mereka ya, salamun alaikum. Itu merupakan sebuah penghormatan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik, yakni syurga, ya. Dan oleh karena itu tuan-tuan, ya, bagi orang-orang yang baik tersebut, mereka akan mendapatkan syurga. Dan ini yang diinginkan oleh setiap kita, ya. Tetapi sudah tentu bagi orang-orang yang bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat ataupun balasan yang selayaknya bagi mereka melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, digambarkan bagaimana keadaan neraka itu, ya. Bagaimana keadaan neraka itu, ya. Jurang ataupun jurang neraka itu disebutkan sebagai satu tempat yang sangat curam, ya, sehingga disebutkan seperti 70 tahun perjalanan untuk sampai kepada dasar neraka tersebut. Jadi ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertentangan dengan kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu, yang mana orang baik mereka akan mendapatkan syurga, sementara orang yang bertentangan dengan yang ini maka mereka akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tempat yang tidak baik, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, mungkin setakat ini untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk kita bertemu kembali pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.